Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk kali ini kita akan melakukan pengecekan. Jadi di sini ada ais bui W300. Kemarin saya salah sebut, bukan 330 tapi 300 W300. Nah, untuk kita akan coba di sini ada kabel data untuk penggantian nama aisnya ya. Oke, jadi untuk pengecekan di sini ada, saya selalu menggunakan ice receiver portable begitu. Jadi di sini saya sudah koneksikan ke ice-nya di sini Armbian itu. Untuk ice receivernya seperti ini. Jadi ini lagi saya cas karena baterainya kemarin udah mau habis. Itu bisa 3 hari 4 hari ya kalau dengan bukan power bank, UPS ini. Kemudian ini ice receivernya itu antena seperti biasa. Jadi setelah dikoneksikan, kita kembali lagi. Setelah dikoneksikan, kita bisa cek untuk ice-nya yang terpancar itu di sini posisinya. Sebentar, kecil. Nah itu dia ya, posisinya di sini ya, H kebablasan. Nah itu dia, HSD NMK. Kemudian di situ ada persentase ya. Nah, jadi merah ini posisi ice-nya, kemudian ini nama ice, dan di belakang sini ada persentase. Di sini adalah persentase baterai. Jadi karena ini kita ada di dalam ruangan, jadi ya, tidak mengisi daya ke matahari. Oke, selanjutnya kita akan coba merubah nama ice-nya dan setting yang lain ya. Jadi di sini untuk portnya ada 2 port, yaitu port untuk data dan untuk power di sini. Jadi untuk kabel datanya di sini ada dua output ya, ada 2 input, satu untuk power dan satu untuk kabel data. Jadi ini tinggal dicolokin aja. Dan untuk kabel data ini hanya untuk pembelian di atas 7 unit. Pembelian di atas 7 unit akan mendapatkan kabel data untuk perubahan nama ice. Jika di bawah itu 1-2 unit sampai di bawah 7 itu untuk nama ice-nya nanti dibantu untuk disettingkan. Oke, sudah dicolokin ke laptop. Kita buka aplikasinya di sini. Nah, untuk pertama kali biasanya connection file. Ya, ini kita harus buka ulang karena tadi saya sudah coba-coba dulu. Jadi kita buka ulang dulu. Nah, ini masih kosong ya. Kita tinggal all read. Nah, itu sudah ada muncul datanya. Saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi di sini ada board name, nama objek atau nama kapal atau nama jaring atau bui bisa dikasih nama. Kemudian untuk MMSI-nya di sini defaultnya sudah ada terisi, jadi tidak perlu diubah. Untuk pancarannya sendiri ini ada 30 detik sekali, 1 menit, 1,5 menit, 2 menit, 3 menit ya. Jadi di sini bisa dipilih untuk pancarannya itu mau berapa menit gitu. Kalau yang sekarang itu 2 menit sekali, nanti kita coba untuk yang 30 menit ya sekalian ini. Kemudian untuk fungsinya flownet atau stownet, karena ini jaring begitu. Apakah ini bergerak atau diam begitu ya, yang ini bergerak, ini diam.
kemudian untuk bawahnya lagi ukuran. Nah, ini boat size atau ukuran kapal itu kita bisa aktifkan ya atau tidak. Kalau ya nanti kita isi, atau misalnya ini jaring ya, jaring panjangnya berapa, lebarnya berapa begitu. Misalnya di sini 100 meter kali lebarnya 2 meter begitu, jaring. Nah, kemudian untuk AIS-nya sendiri tadi sudah terbaca sesuai namanya ya di sini. ASD 50. Ini karena posisi lagi ngecas ya, posisi lagi ngecas, jadi dia nambah. A few moments later. Oke, lanjut lagi. Tadi ada gangguan di kamera ya. Oke, lanjut lagi. Untuk posisinya tadi sudah disesuai. Kita coba untuk merubah namanya ya. Jadi di sini ada nama AIS-nya seperti ini. Bisa kita ganti ke misalnya buoy 1. Pancarannya setiap 30 detik sekali. Atau di sini buoy MPMT. MPMT gitu ya, untuk pemantauan aja. Jadi kemudian di sini 30 detik sekali, tidak perlu. Kemudian di sini tinggal di write saja, alright. Sudah sukses. Kita sambil menunggu ininya berubah. Nah, itu masih ini ya, proses, nanti dia akan berubah ketika datanya sudah terkirim. Oke, baik. Selanjutnya mungkin sambil menunggu itu, ini posisi masih di sini. Kemudian yang bisa di setting lagi adalah untuk dari AIS-nya ini sudah ya, sudah selesai. Ini kita tinggal cabut aja. Oke. Sehingga dia sudah tidak terkoneksi lagi. Ini kita matikan. Sambil menunggu AIS-nya berubah, kita cek dulu ini untuk posisi AIS-nya tadi. Oke, menyala ya. Oke. Nah, biasanya untuk nama AIS, penggunaan AIS buoy ini selain untuk jaring juga untuk penanda seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada buoy merah atau buoy yang lain. Misalnya ini konikal, dia terapung-apung begitu ya, terapung-apung posisinya di sini. Nah, untuk bisa, kita kan tidak mungkin memantau melihat terus posisi ini. Nah, jadi tinggal ditambahkan saja AIS buoy-nya, kemudian dikasih nama mungkin lateral nomor 3 begitu ya. Terus nanti keterangannya bisa ditulis green gitu. Kemudian untuk posisinya akan muncul di sini, untuk posisi AIS-nya itu nanti. Nah, yang pernah dicoba ya ini ya, misalnya buoy MPMT tadi sudah terganti.
Misalnya ini anggaplah posisinya itu sekarang berada di laut ya. Nah, ketika posisinya berada di laut, kita buat ini posisi laptop, posisi PC-nya adalah di darat sebagai unit pemantau ya. Sebagai unit pemantau kita coba misalnya kita kasih batas agar ketika buoy ini bergeser, alarm akan berbunyi sehingga unit darat itu bisa cepat mengambil tindakan untuk segera membetulkan atau mengevakuasi buoy-nya ke tempat yang aman sebelum diperbaiki begitu. Jadi di sini kita buat untuk ininya ya. Kita buat untuk boundary-nya dulu. Saya udah buat dari tadi. Nah, boundary-nya kita buat. Jadi ketika dia keluar, yang buoy ini keluar dari lingkaran ini, maka alarm akan berbunyi. Nah, di sini alarmnya settingannya seperti ini. Target alarm, kemudian exclude ya ketika dekat. Nah, jadi ketika posisi kapal atau buoy yang kita setting tadi itu berada di area ini, alarm bisa berbunyi. Atau ketika dia keluar dari area ini bisa diganti-ganti ya, hijau aja lah. Oke. Atau ketika dia keluar dari area ini, maka alarm akan berbunyi juga, misalnya seperti ini. Biasanya ketika mendekat itu alarm akan berbunyi. Nah, kita titik. Seperti itu ya. Jadi ketika dia mau keluar atau berada di dalam area itu bisa alarmnya bisa berbunyi. Nah, jadi ketika alarm berbunyi, maka tim darat itu bisa segera bergerak berdasarkan posisi ice-nya. Kita bisa melakukan penjemputan ketika posisi buoy-nya itu bergerak. Nah, untuk unit darat sebaiknya juga dilengkapi dengan ice portable. Itulah sebabnya kenapa saya ini membuat ice portable ini ya. Jadi sambil menuju ke lokasi buoy, kita bisa memantau posisi buoy-nya di mana, itu menggunakan HP. Yang ini unit darat. Jadi kalau unit untuk yang tim lautnya atau yang menggunakan kapal, itu saya biasanya menggunakan iSailor ya. Di HP ini itu terkoneksi dengan ice receiver yang sebelumnya ada di video saya sebelumnya. Itu ada unit atau HP itu terkoneksi dengan ice receiver begitu. Mungkin bisa dicek aja untuk videonya di video saya yang lain. Untuk yang mau nanya-nanya silakan saya sertakan kontak ada di link deskripsi, bisa dicek untuk keterangan. Dan untuk harga kalau mau nanya silakan bisa dicek langsung di sana, ada di link deskripsi juga. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk pemakaian sebelumnya saya sudah pernah bilang atau belum ya? Jadi untuk pemakaian itu ice buoy ini dia bisa untuk jaring ya, untuk jaring nelayan, untuk perahu kecil, atau untuk buoy yang MPMT atau yang mengapung gitu ya. Jadi agar kita bisa memantau posisinya, karena yang mengapung itu kan rawan bergeser. Jadi
agar kita bisa memantau posisinya, itu kita bisa cek. Kemudian apalagi biasanya? Oh ya, untuk kabel bawah laut itu juga bisa. Kemudian untuk pipa bawah laut itu juga pernah dipakai. Jadi ada banyak sekali penggunaannya. Atau bahkan untuk rescue. Untuk rescue itu ada sendiri. Jadi unit ice-nya itu lebih ya kurang lebih kecil ya, lebih kecil daripada ini. Kemudian tapi bukan mereknya, bukan ini. Jadi dia di sini waterproof juga, tapi di bagian luarnya di sini ada tombol darurat. Jadi ada tombol SOS gitu. Nah, jadi ketika itu dipencet, maka akan terlihat di ice-nya, di unit pemantaunya itu sedang meminta pertolongan. Tapi itu barangnya juga sulit. Untuk pencariannya saya juga masih kurang, kayaknya terlalu mahal juga untuk di Indonesia. Walaupun fungsinya kita butuh ya ketika di laut. Jadi unitnya itu lebih kecil. Oke, untuk sementara videonya cukup sampai sekian, sudah 10 menit. Nah, cukup. Kalau rekan-rekan mau nanya silahkan, termasuk peta yang digunakan. Ini peta full Indonesia, ada peta 3 dimensinya juga seperti ini. Ini untuk posisi kedalamannya sampai 19.000 feet ya, menggunakan feet. Bisa juga diganti ke meter. Ketika kita zoom lagi, nah seperti ini, kontur bawah lautnya seperti ini yang bisa terlihat. Atau kalau untuk biasanya bernavigasi begitu, ini kita bisa coba cek, ada 3 dimensinya juga selain seperti yang tadi. Ini untuk aplikasinya sendiri sudah lumayan digunakan untuk iStation ya, untuk iStation. Kemudian ada untuk yang di Cilacap itu pernah menggunakan untuk ini pipa laut ya, pipa minyak yang di bawah laut, yang di bawah air itu. Kemudian ya di Maluku itu ada juga untuk bernavigasi. Untuk kapal-kapal bernavigasi udah ada berapa, Batam juga pernah pesan ya. Jadi bentuk 3 dimensinya seperti ini ya. Kalau kita mau lihat, ini masih bisa dirubah-rubah lagi. Mungkin rekan-rekan kalau mau cek video-video saya itu bisa dicek dulu. Nah, kalau mau depth shadingnya seperti itu. Ini juga masih bisa disetting untuk petanya seperti ini. Nah, kemudian 3D displaynya bisa dinyalakan. Jadi kalau kita mau cek petanya, nah seperti itu ya. Jadi bentuk 3 dimensinya seperti itu. Kemudian ini kalau yang tadi ke daratannya, yang ini lebih ke lautnya. Nah, bentuk lautnya itu kalau bentuk lautnya itu kalau dicek seperti ini, nanti bisa dicoba untuk zoom seperti ini ya, bisa disetting nanti. Nah, rekan-rekan, tapi ini bukan merupakan penggambaran fix ya, karena yang fix itu yang real time itu adalah yang terkoneksi dengan echo sounder. Jadi ini ketika terkoneksi dengan echo sounder, maka otomatis kedalaman yang ada di sini, yang muncul di sini akan terupdate begitu. Jadi sekalian jalan, sekalian koreksi peta begitu teman-teman. Untuk videonya cukup sampai sekian. Saya kalau mau yang tanya-tanya silakan, nanti ada kontak saya di link deskripsi. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam.